Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iparudin dengan NIM 2284-2009 dari kelas A dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Listrik dan Elektronika Dasar, yaitu mengukur komponen elektronika dengan menggunakan multimeter. Baik, yang pertama di sini kita akan mengukur komponen dioda, di mana komponen ini memiliki fungsi seperti katup dalam elektronika. Fungsinya yaitu mengalirkan dan menutup arus. Biasanya dioda ini kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam komponen rangka seperti radio, televisi, dan sound system. Namun dioda ini memiliki banyak jenis, dan jenis ini merupakan jenis yang paling umum, yaitu karbon. Namun seperti biasanya bahwa kedua kutub positif dan negatif merupakan titik ukur untuk melihat apakah dioda ini masih layak pakai atau tidak. Bisa kita lihat bahwa kutub positif tidak memiliki garis. Jadi ini kutub positif yang ada di sebelah kanan dan kutub negatif yang mempunyai garis. Nah, ini kutub negatif berada di sebelah kiri saya. Untuk mengetahui apakah dioda ini masih layak pakai atau tidak, kita ukur dengan menggunakan multimeter. Sini multimeter sudah tersedia. Namun sebelumnya saya sudah mengkalibrasi multimeter dan kita lihat bahwa jarum tersebut berada di titik 0. Kemudian kita tempelkan kabel merah, kabel positif ini ke kutub negatif, dan kabel positif, kabel negatif kita tempelkan ke kutub positif. Nah, terlihat jarum jamnya bergerak. Ketika ditempelkan, jarum jamnya bergerak. Bisa disimpulkan bahwasannya dioda ini artinya masih bisa dipakai. Nah, selanjutnya kita akan mengukur transistor, di mana transistor ini bertipe A1015 bertipe PNP. Transistor ini komponen yang dipakai sebagai penguat atau sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus. Namun pada umumnya transistor ini memiliki 3 terminal, di mana di bagian terminal tengah itu dinamakan basis, dan yang ini ujung kiri terminal emitor, sedangkan yang ujung kanan terminal kolektor. Nah, untuk mengetahui apakah transistor ini masih bisa dipakai atau tidak, yaitu kita dengan menggunakan multimeter sama seperti yang tadi di awal, dengan menggunakan kabel merah positif dan kabel hitam negatif. Kabel hitam negatif kita tempelkan di bagian kolektor atau di kaki yang paling ujung kanan, dan kabel merah kita tempelkan di kaki emitor. Apakah hasilnya jarumnya bisa bergerak atau tidak, kita lihat. Nah, jarumnya bergerak. Ini artinya bisa disimpulkan bahwasannya komponen transistor ini masih bisa dipakai. Selanjutnya di sini ada komponen kapasitor elko atau yang disebut dengan komponen kapasitor elektrolit, di mana komponen ini
memiliki dua kaki, yang di mana kaki yang agak sedikit pendek ini dinamakan kaki negatif, dan yang kaki yang lebih panjang dinamakan kaki positif. Nah, kapasitor elko ini juga disebut sebagai penyimpan arus listrik yang searah. Nah, jadi untuk mengetahui apakah kapasitor elko ini masih layak digunakan atau tidak, itu kita sama seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, dengan menempelkan probe merah positif di kaki negatif. Nah, di kaki negatif ini, dan probe hitam negatif ditempelkan di kaki positif. Kita lihat jarumnya apakah bergerak atau tidak. Nah, jarumnya bergerak, bahwasanya kapasitor elko ini masih layak digunakan. Selanjutnya ada komponen kapasitor poliester, di mana komponen ini tidak memiliki kutub negatif dan kutub positif. Nah, kita bisa mengukurnya dengan menempelkan di sembarang tempat atau di sembarang kutub kaki, apakah komponen kapasitor poliester ini apakah masih bisa digunakan atau tidak. Kita bisa dicek sekarang. Nah, setelah ditempelkan probe hitam dan probe merah ke kaki poliester, terlihat jarum jam tidak bergerak sama sekali. Bisa kita balik. Masih tidak bergerak sama sekali jarum jam tersebut, artinya komponen kapasitor poliester ini sudah tidak layak digunakan.